Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kali ini saya akan menanggapi seputar isu di media sosial tentang Gubernur Jenderal William Dendles yang membayar upah pekerja Jalan Anyar sampai Panarukan. Oke, saya mengamati beberapa cuplikan video pendek yang membahas masalah itu. Ya, memang sungguh menarik. Jalan Anyar sampai Panarukan terdiri dari beberapa ruas. Yang pertama adalah ruas Anyar sampai Batavia. Tidak ada cerita, tidak ada bukti Dendles membayar upah pekerja. Sebab apa? Jalan ini relatif sudah ada dan tinggal diperlebar. Dendles menekan Sultan Banten, menekan para pemilik tanah partikelir untuk mengerahkan rakyatnya agar bekerja membangun jalan. Tidak pula ada bukti, ada cerita Dendles membayar upah pekerja pada saat pembangunan tahap kedua Batavia Bogor. Kita tahu tahun 1800-an seluruh kawasan, seluruh tanah antara Batavia sampai ke Bogor itu milik para tuan tanah. Maka besar kemungkinan Dendles menekan para tuan tanah Belanda untuk mengerahkan pekerja atau mengerahkan rakyat yang hidup di atas tuan tanah untuk bekerja membangun jalan antara Batavia Bogor. Persoalan baru muncul ketika Dendles akan membangun tahap berikutnya, yaitu Bogor Cirebon sepanjang 100 km. Masyarakat di jalur ini bekerja di perkebunan kopi. Pada saat itu, kopi menjadi komoditas utama untuk menopang pemerintahan Hindia Belanda di bawah Dendles. Jika masyarakat di sepanjang jalur ini dipekerjakan membangun jalan, perkebunan kopi menjadi tidak terurus. Dikhawatirkan produksi anjlok. Satu-satunya kemungkinan untuk meneruskan pembangunan jalan ini adalah dengan mendatangkan pekerja dari luar. Untuk itu, Dendles menyiapkan anggaran 30.000 ringgit perak plus uang kertas yang sedemikian banyak. Jalur Bogor ke Cirebon bukan berarti tidak ada jalan sama sekali. Ada jalan, cuman kecil. Hanya muat satu pedati dan lebih banyak dilalui pejalan kaki. Jalur ini dibagi ke dalam beberapa ruas, 6 ruas. Cisarua Cianjur, Cianjur Raja Mandala, Raja Mandala Bandung, Bandung Parakan Muncang, Parakan Muncang Sumedang, Sumedang Karangsembung. Nah, itulah ruas-ruas yang akan dibangun oleh Dendles untuk mencapai Cirebon. Dendles memberikan upah yang tidak sama untuk setiap ruas karena dilihat tingkat kesulitannya. Ternyata ruas yang paling sulit adalah Cisarua Cianjur. Di sini pekerja mendapatkan upah 10 ringgit per bulan per orang, plus beras dan garam. Saya nggak tahu seberapa banyak beras yang diberikan oleh Dendles kepada pekerjanya. Ruas yang paling dianggap paling gampang karena datar dan kemudian tidak begitu memakan banyak pekerja adalah ruas jalan Bandung Parakan Muncang. Di sini pekerja hanya mendapatkan upah 1 ringgit per bulan per orang. Setelah ruas ke-6 antara Sumedang sampai ke Karangsembung selesai, Dendles gak punya lagi uang. Habis sudah 30.000 ringgit itu. Persoalannya kemudian Dendles harus melanjutkan pembangunan ini sampai ke Surabaya.
Apa yang harus dilakukan Daendels dengan ketiadaan uang? Daendels nggak bodoh, bahkan cerdas dan punya pengetahuan tentang tanah jajahannya. Dia kumpulkan seluruh bupati dan raja-raja Jawa di Semarang, di rumah residen Semarang dikumpulkan, disampaikanlah niatnya membangun jalan antara Cirebon sampai ke Surabaya, menyisir pantai utara. Gak ada uang. Daendels pada saat itu mengatakan gak ada uang, gak ada biaya untuk ini semua. Maka bupati dan raja Jawa harus mengerahkan tenaga kerja dengan sistem namanya yang disebut Herendiensten, atau kalau menurut Edi Cahyono dalam bukunya tentang industri gula disebut Pancensdienst atau Krigandienst, yaitu sebuah sistem wajib kerja untuk bupati atau raja yang dibebankan kepada masyarakat. Dalam sistem wajib kerja atau kerja wajib nggak ada upah. Dengan cara itulah kemudian Daendels membangun jalan antara Cirebon sampai ke Surabaya. Para bupati di sekitar pantai utara, di sekujur pantai utara, dan raja-raja Jawa mengerahkan rakyatnya untuk bekerja, untuk melakukan wajib kerja, membangun jalan. Di sini sama sekali tidak ada cerita Daendels memberikan upah, Daendels memberikan makan atau memberikan uang kepada bupati-bupati itu agar bupati memberikan makan kepada pekerjanya, kepada rakyat yang bekerjanya. Di jalur ini pula kemudian banyak korban tewas. Jumlahnya saya nggak tahu, sejarawan selama ini tidak sepakat pada satu angka karena mungkin catatannya nggak ada. Ada yang bilang 12.000 pekerja mati. Ada lagi yang mengatakan 30.000. Saya nggak tahu mana yang benar. Tetapi yang pasti kematian disebabkan kemungkinannya ada oleh dua hal. Pertama kelaparan, yang kedua dan dicurigai memakan banyak korban jiwa adalah malaria. Karena jalur yang harus dibangun adalah rawa-rawa sampai ke Surabaya. Jadi kalau ada yang mengatakan Daendels membangun jalan dengan upah, iya, tapi hanya pada satu tahap, pada satu jalur, yaitu jalur Bogor sampai Cirebon. Sebelumnya di jalur lain gak ada upah. Lalu kemudian ada pertanyaan lagi, ada asumsi lagi bahwa para bupati mengkorup upah yang diberikan Daendels kepada pekerja. Oke, duit upah itu diserahkan oleh Daendels kepada residen. Menurut sejarawan UI Djoko Marihandono itu ada bukti. Presiden menyalurkan upah itu ke setiap bupati, ada buktinya. Tapi ketika pada saat bupati menyalurkan upah itu kepada setiap pekerja, nggak ada buktinya. Ketiadaan bukti, atau menurut bahasa bijaknya Prof. Djoko Marihandono adalah belum ditemukan bukti bahwa para bupati itu menyalurkan upah kepada pekerja dengan benar. Belum ada bukti. Bukan nggak ada bukti, belum ada bukti. Belum ada bukti inilah yang kemudian diasumsikan para bupati korup. Nggak salah juga asumsi itu, karena karakter elit pribumi korup. Sejak zaman VOC, karakter pribumi, elit pribumi adalah korup. Itu. Tetapi apakah kemudian ada buktikah Daendels menghukum elit pribumi yang tidak memberikan upah kepada pekerjanya? Sejauh ini saya belum menemukan bukti itu. Yang saya tahu, Daendels memang menghukum mati koruptor, tetapi tidak
dalam kaitan pembangunan jalan Anyer sampai Panakukang. Terlebih pada saat jalur antara antara Cirebon sampai ke Surabaya, Dendles tidak memberikan upah. Di sisi lain, yang namanya kerja wajib memang tidak punya upah. Tidak ada pula kemudian para bupati, para raja wajib memberikan upah. Harus memberikan upah kepada rakyatnya yang melakukan kerja wajib. Mungkin itu saja yang saya bisa jawab tentang pertanyaan apakah Dendles memberikan upah kepada pekerja jalan Anyer sampai Panarukan. Yang pasti, menurut saya, Dendles cerdas memanfaatkan tradisi wajib kerja, tradisi kerja rodi dalam masyarakat tradisional Jawa untuk membangun jalan Anyer sampai Panarukan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di program Kong Teguh berikutnya.